Jadi pasien yang kondisinya dengan cancer kita ketahui adalah kondisi yang kategorinya masuk dalam malignansi atau proses keganasan walaupun karena apa? Karena banyak sekali pasien-pasien itu datang memang problemnya banyak sekali tetapi kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi itu dia. Jangan pula pasien udah pendarahan, kurus, kondisinya udah anemia, kalian biarin aja prosesnya kayak gitu. Jangan. Kalau perlu dirujuk. Oke, ini Nurse Kana Fajar juga sudah join pada siang hari ini. Selamat siang, Nurse Kana. Selamat siang, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ada yang mau join juga ya. Oke Oke. deh. Nah, Bapak Ibu, saya izin kenalkan terlebih dahulu sambil Nurse Kana Fajar juga menyiapkan presentasinya. Siapa nih yang nggak kenal sama Nurse Kana Fajar? Buat Bapak Ibu yang sudah join di grup WhatsAppnya Medco Fadzin Academy, pasti sudah kenal sekali dengan Nurse Kana Fajar. Nah, beliau adalah salah satu konsultan kita di WooCare. Karena bukan sendiri kita di bidang perawatan luka, stoma, dan juga inkontinensi ya. Pengalaman beliau dalam melakukan perawatan luka memang sudah lama sekali. Jadi ini kesempatan berharga buat Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa diskusi bersama. Kepada Nurse Kana Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Epi ya terkait dengan waktu dan kesempatannya. Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya senang sekali ya karena ini adalah hari yang luar biasa sekali karena saya yakin nih kalau daerah Sumatera, kebetulan saya lagi di Sumatera nih ya posisinya, teman-teman sekalian. Ini pasti lagi sibuk banget ada yang masak ya, ada yang mempersiapkan untuk memegang dan pastinya malam Lebaran ya. Dah, jadi hari ini kita coba untuk sharing ya di sesi ini terkait dengan bagaimana tata laksanaan terkait dengan perawatan luka khususnya pada pasien dengan cancer. Dan saya yakin dan percaya semua yang di sini tuh sudah pernah ngerawat pasien cancer, betul? Atau sama sekali belum nih teman-teman sekalian? Boleh dong reaksinya? Reactionnya boleh? Nah, silahkan. Sudah pernah belum nih teman-teman? Iya betul sekali. Saya lagi di Aceh. Udah pernah ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian sudah pernah ketemu Lukas CA Mamai. Aku mau tahu lagi reaction teman-teman. Bagaimana atau apa yang teman-teman rasakan ketika ketemu pasien dengan CA? Atau apa yang teman-teman dapatkan ketika ketemu pasien dengan CA? Silahkan. Apa. Ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah. Nggak apa-apa ya, kita saling sharing ya, karena udah pernah dan belum pernah. Resiko perdarahan, oke. Terus apa lagi teman-teman sekalian? Takut perdarahan, nus lagi GV, ganti perban ya. Oke. Jaringannya lunak, betul. Beragam Kak, ada seroma berlebihan post-op. Oh ini Nurse Elizabeth ketemu pasien dia post-op ya. Oke. Ada seroma berlebihan pada saat post op. Berarti artinya post opnya lagi terjadi apa ya kegagalan nyatu ya, gitu. Terus apa lagi teman-teman sekalian yang didapetin? Nekrosis semua jaringannya, betul sekali ya, karena kita ketahui bahwa kondisi pasien-pasien dengan CA, ketika dia sampai batasnya tidak mampu lagi memberikan supply apa namanya eh, ke jaringan perifer secara baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan jaringan atau dia nekrosis gitu ya teman-teman ya. Jadi GV-nya pakai perasaan dia. Jadi GV-nya pakai perasaan betul ya. Kalau nggak pakai perasaan, emang biasanya kalau GV nggak pakai perasaan ya. Aduh, lucu banget ya. Oke.
Nah, jadi teman-teman sekalian, betul benar sekali. Jadi hari ini saya akan coba untuk sharing ke teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya terkait dengan tata laksana. Ingat ya teman-teman, disclaimer, foto, video ataupun semua yang kita pakai ini materinya hanya untuk edukasi ya. Jadi dan ini bersifat rahasia dan teman-teman kalau bisa betul-betul untuk menjaga privasi juga di proses apa hari ini ya sharing kita gitu. Oke, jadi hari ini kita eh, bicara terkait dengan malignancy wound, gimana cara asesmennya dan bagaimana cara kita melakukan simptom manajemennya ya. Jadi benar sekali semua yang teman-teman sharing ke saya yang tadi udah reaction dan semua udah ngungkapin bahwa memang betul itu pasien dengan CA kayak gitu. Pertanyaannya adalah jika kondisi kayak gitu datang ke teman-teman, bagaimana cara mengasesmennya? Karena pasien jadi pasien yang kondisinya dengan cancer kita ketahui adalah kondisi yang kategorinya masuk dalam malignansi atau proses keganasan. Walaupun kita sebut ada beberapa kondisi pasien yang nggak ganas juga ya. Nah, tetapi rata-rata pasien yang terjadi proses keganasan itu sampai terjadi yang namanya perlukaan. Jadi kalau teman-teman lihat prosesnya yang kayak di samping saya ini, ya kita lihat nih ada beberapa pasien yang datang dengan kasus-kasus seperti CA mamai gitu ya teman-teman sekalian atau ada beberapa kondisi kasus yang post-op CA dilakukan radiasi yang menyebabkan kekeringan. Semua tindakan yang dilakukan itu pasti akan berdampak teman-teman sekalian ke pasien tersebut. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara nanti untuk melakukan kegiatan perawatan dari proses pasien itu, misalnya dia tidak terjadi luka, sebelum prosesnya juga terjadi luka, itu dua-dua kita mampu untuk melakukan yang namanya kegiatan perawatan secara baik. Kenapa? Karena rata-rata pasien dengan kondisi eh, CA ini ya dia itu memang tidak bisa kondisinya sembuh secara total. Kenapa? Karena pasien ini hanya survive doang gitu. Karena kalau seandainya ada beberapa nanti yang memicu lagi itu akan bisa muncul kembali sehingga kitalah ini tenaga kesehatan yang harus hadir untuk bisa melakukan kegiatan perawatan bersama pasien tersebut gitu tuh teman-teman sekalian. Nah, di mana kondisi yang harus kita lakukan adalah sampai bagaimana melakukan perawatan baik biofisiko spiritual pasien tersebut. Nah, gitu tuh teman-teman sekalian ya. Makanya kenapa kebanyakan pasien-pasien dengan luka kanker itu supportnya adalah pelayanan paliatif gitu teman-teman. Nah, sehingga bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lakukan jika eh, apa namanya pasien yang kita lakukan perawatan ini itu dengan kategori eh, dia sampai terjadi komplikasinya ya ada yaitu luka ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat karakteristiknya pasien-pasien yang bentuknya vangeting malignant wound ya seperti yang tadi kita lihat seperti brokoli dan yang lainnya. Nah, rata-rata kondisi seperti ini teman-teman bentuknya. Ya, dia berinfiltrat. Jadi dia makin lama makin gitu ya. Jadi dia selalu kondisinya terjadi sel tumornya itu makin lama makin tumbuh ke atas teman-teman ya. Di mana tadi ya seperti saya bilang bahwa laju pertumbuhan tersebut akan menyebabkan terjadi kematian jaringan ya karena suplainya tadi nggak ada lagi. Dan biasanya kondisi ini akan membentuk jaringan mati yang cukup banyak yang bisa menyebabkan proses bau yang tidak sedap gitu tuh. Dan kita ketahui bahwa karena tadi jaringannya tumbuhnya berlebih, kemudian vaskularisasinya juga dia cepat banget untuk bertumbuh, maka pasien-pasien tersebut mudah banget terjadi pendarahan ya. Jadi gimana cara asesmennya? Jadi kalau seandainya ada pasien dengan kanker ini, yang kita lakukan adalah pastikan apa kebutuhan pasien itu datang ke tempat kita, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena banyak sekali pasien-pasien itu datang memang problemnya banyak sekali, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi apa prioritas yang pasien itu butuhkan.
Misalnya dia bilang, Pak, bau banget. Misalnya gitu. Coba teman-teman deh kondisinya. Dari misalnya bau, berdarah, nyeri, itu apa ya prioritas yang paling itu? Karena memang kadang-kadang nggak semua pasien itu akan muncul. Misalnya pendarahan, ya kalau misalnya dia terlampu, apa namanya, eh, besar banget gitu ya atau proses daripada balutannya yang mungkin lengket gitu itu biasanya akan mudah banget untuk terjadi pendarahan. Kemudian di sisi lain adalah bau tadi yang saya sempat sharing ke teman-teman sekalian. Ini biasanya yang paling nggak disenangi sama pasien itu. Sehingga yang terjadi adalah pasien ini itu akan terjadi gangguan seperti misalnya psikologisnya nggak mau dia ketemu dengan ya minimal orang rumahnya lah. Kadang-kadang dia juga nggak mau, udahlah nggak usah lama-lama gitu deket-deket saya gitu. Ya biasanya akan berpengaruh ke sistem itu. Dan bahkan kondisi ini yang menyebabkan dia nggak mau makan ya. Kemudian pasien ini juga tadi nggak mau eh, apa melakukan berobat. Bahkan juga keluarga ini yang paling luar biasa sekali adalah orang yang terkadang mensupport pasien ini. Makanya kalau seandainya dia support bukan di jalur yang benar, misalnya pergi ke dukun gitu ya, pergi ke dukun atau dia kondisinya lagi apa? Lagi dapat alternatif lain nih selain layanan medis. Ini hati-hati teman-teman. Biasanya di kasus-kasus seperti ini yang bisa menyebabkan pasien mungkin tadi stadium awal datang lagi bisa dengan stadium lanjut ya. Sehingga kebutuhan yang harus kita lakukan pada pasien-pasien dengan CA ini, salah satunya tadi apa? Cek dulu. Gitu. Misalnya nih, pasiennya datang. Dia bilang, Bu, Pak, saya pengen banget nih prosesnya sembuh. Misalnya gitu kata dia. Boleh nggak dirawat sama Yuliana Care Center gitu misalnya atau Muhammad Irfan Syah Putra Care Center misalnya kayak gitu ya pengen dirawat. Terus apa yang kondisinya harus teman-teman lakuin kalau misalnya dia datang tapi saya pengen sembuh. Nah, sehingga ketika dia prosesnya hanya berfokus ke satu tempat, teman-teman harus lihat dulu kebutuhan pasien ini. Apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga yang ditanyakan adalah, apa sih Bu yang sekarang menjadi problem dari Ibu sendiri terkait dengan masalah kanker yang dia ada di Ibu nih. Misalnya dia bilang, Bu, Pak, saya nggak kuat nih kondisinya, cairannya banyak banget, misalnya kayak gitu. Ya, nah, sehingga teman-teman harus bisa melakukan layanan difokusin itu karena disitulah bisa masuk pintu komunikasi kita bersama dengan eh, apa namanya bersama dengan pasien. Karena kalau seandainya teman-teman nggak bisa mengolah komunikasi secara baik, terkadang itu yang tidak bisa mampu masuk secara apa ya, secara BHSP tadi ya, untuk bisa masuk ke pasien tersebut. Bahkan kadang-kadang dia nggak mau dirawat sama kita, malah dia kondisinya lebih milih udahlah nggak usah dirawat lah biarin aja aku kayak gini besok aku mati aja misalnya kayak gitu. Itu bisa terjadi teman-teman. Makanya komunikasi teman-teman di awal ketemu pasien itu yang bisa membuka peluang teman-teman dalam mendekatkan diri ke pasien tersebut. Nah, sehingga gimana sih kondisinya kalau seandainya pasien ini datang dengan kasus-kasus misalnya dia dengan CHA ya. Ini seperti kita lihat ada CA tumor koli teman-teman sekalian ya, di mana kondisi tumor ini tuh berada di bagian leher dan ini belum ada hasil PA-nya gitu. Harusnya kalau seandainya besok teman-teman sudah dilihat ya terkait dengan kondisi pasien yang memang tumor kayak gini, memang salah satu yang harus dilakukan adalah PA, teman-teman. Harus ada hasil PA. Ya, karena kenapa keluhan pasien ini nyeri, apalagi kalau nyerinya bertambah, kadang-kadang nyeri buat dia sakit kepala sampai seperti itu ya. Nah, itu kondisinya bisa teman-teman untuk melakukan yang namanya eh, pemeriksaan, salah satunya PA, atau kondisi pasien ini masif banget, jadi rusak lukanya itu setelah proses kita lakukan perawatan luka 2 minggu, dia nggak terjadi dasar luka yang bagus maka teman-teman harus ngapain? Harus melakukan yang namanya biopsi.
atau di PA atau dia dilakukan yang namanya perujukan. Kenapa? Karena ini penting sekali untuk bisa tadi ya mengoptimalkan proses perawatan kita. Kalau seandainya dia CA, berarti salah satu yang harus kita lakukan adalah multidisiplin. Nah, sehingga perawatan sebelumnya pakainya apa nih? Coba teman-teman lihat. Ada pakaian ACL, sabun, mercopazin, mixed ya, salep, gentamicin, betadine, dan Dettol untuk proses pencuciannya, ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kasus seperti ini, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah tadi. Yang pertama adalah sudah berapa lama dia dilakukan proses perawatan. Kayak gitu tuh. Yang kedua adalah kita cek kalau misalnya dia datang 2 minggu tidak ada perubahan, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus kita biopsi. Karena kan kadang-kadang pasien yang datang ke kita, misalnya udah lama, 15 hari, kita mau coba untuk proses perawatan, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lihat adalah di kitanya nanti setelah 2 minggu, dia nggak ada dapat warna dasar luka, ya teman-teman kondisinya harus melakukan yang namanya biopsi. Terus karakteristik lain adalah beberapa kondisi lukanya tuh lihat tepinya, tepinya tuh nggak reguler teman-teman. Jadi tepinya tuh nggak rata, nggak beraturan ya. Itu juga bisa salah satu menandakan bahwa pasien ini dengan kasus cancer atau CA. Makanya kalau ketemu pasien-pasien dengan kondisi seperti ini, itu hati-hati, jangan lakukan debridement dulu. Jadi salah satunya adalah kalau dia tadi tepinya nggak bagus, granulasi nggak muncul, lakukan hanya dengan autolisis saja. Terus yang kedua adalah pasien dengan kondisi CA ini pasti imunitasnya menurun teman-teman. Sehingga lakukan perawatan boleh menambahkan dengan antimikrobial dressing. Kayak gitu tuh. Nah, untuk keberlanjutan terkait dengan kolaborasi, maka kita butuh tadi salah satunya adalah hasil PA. Kenapa demikian? Karena ketika teman-teman nanti misalnya dia udah barengan sama teman-teman, karena hanya dua keputusannya, mau dirawat sama kita atau untuk selanjutnya pasien tersebut apakah mau dia kondisinya untuk datang ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis, misalnya tindakan pembedahan atau prosesnya kemoterapi. Kenapa? Karena kalau kasus-kasus seperti ini di kemoterapi dia belum metastase misalnya ya di awal-awal itu masih bisa teman-teman disembuhin gitu. Tapi kalau dia udah stadium lanjut, udah metastase kemana-mana, apalagi ini deket di leher ya, itu bisa ke tangan, bisa jajah ke otak, misalnya kayak gitu. Itu biasanya akan lebih sulit proses apa namanya perawatannya gitu, ya. Nah ini dia untuk kasus kita di kesempatan hari ini. Oke, saya kembalikan ke Mbak Epi, silakan. Nah, gimana nih Bapak Ibu semuanya? Udah dapat gambaran ya kira-kira harus seperti apa kalau ketemu sama kasus luka cancer seperti ini. Saya mau open pertanyaan dulu buat Bapak Ibu, pertanyaan untuk Nurse Kana Fajar. Mhm. Oke. Oke, Ya, nah ini salah satunya adalah soal perdarahan mungkin ya Pak Kana ya. Sambil ya. Bapak Ibu semuanya boleh sambil aja tulis pertanyaannya di kolom chat. Tapi ini karena lumayan menarik nih soal masih takut perdarahan kalau GV gitu. Jadi kalau dari Ibu Siti Nurhanifah, jadi GV-nya pakai perasaan biar nggak perdarahan. Nah, sebenarnya tuh gimana nih Nurse Kana? Iya. Tipsnya gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ketika pasien tersebut itu ada terjadi pendarahan, yang bisa dilakukan sama teman-teman adalah ambil handuk ya, handuk dikasih air dingin tuh air es, kemudian pasiennya dikasih dulu misalnya di leher gitu, kasih dulu handuk yang ada air esnya, dikompres dulu beberapa menit, kemudian setelah itu kondisinya baru dibuka kayak gitu tuh. Nah, itu untuk beberapa kasus pasien-pasien misalnya ya kita dapat pasien entah dari mana kayak gitu, kemudian kita lihat dia lengket semuanya, kita nggak bisa buka ya. Salah satunya adalah teman-teman boleh kompres pakai air dingin, kasih ke lukanya. Nah, jadi boleh pakai kasa yang agak tebal, kompresin aja di situ. Setelah itu baru dibuka pelan-pelan, prosesnya kayak gitu. Ya, itu untuk pendarahan. Kemudian yang selanjutnya adalah jika pasien tersebut misalnya
takut dia ya dengan apa perdarahan, biar nggak begitu khawatir. Di luarnya teman-teman jangan kasih kasa putih, tapi ditutupin dengan menggunakan boleh crepe bandit tapi yang warna hitam. Tujuannya biar mempengaruhi juga psikologis pasien. Karena banyak pasien yang kalau udah perdarahan gitu dia shock kayak gitu tuh teman-teman. Jadi boleh nanti ditutupinnya yang luar ya secondary dressingnya itu menggunakan yang namanya si apa namanya crepe bandage yang warnanya hitam. Nah, kemudian untuk dasar lukanya sendiri pada saat perawatan luka, teman-teman harus bisa menciptakan suasana lembab. Itu penting sekali dan jangan banyak kali manipulatif pada pasien-pasien dengan CA. Ya, dengan model kayak gini nih, ini manipulatifnya nggak usah banyak. Yang paling penting adalah otolisis. Kayak gitu tuh. Jadi kalau seandainya memang dia betul apa namanya kita otolisis, pendarahan tadi nggak bakalan terjadi. Gitu. Dan jangan lupa ya, kalau pasien pendarahan itu pasti HB-nya akan turun. Jadi nutrisinya harus diperbaiki ya. Itu dia. Jangan pula pasien udah pendarahan, kurus, kondisinya udah anemia, kalian biarin aja prosesnya kayak gitu. Ah, jangan, jangan, jangan. Kalau perlu dirujuk. Gitu. Gitu, Baby, dari saya. Oke, nah itu tips yang lumayan applicable banget ya, Pak, karena ya bisa diaplikasiin di puskesmas bisa gitu ya, di praktek mandiri bisa Ah. gitu ya, sangat-sangat bisa. Oke, next question Bapak Ibu, atau mau ada yang raise hand? Ibu Siti Aisyah, Eskep Nurse, ada mau pertanyaan secara langsung? Ya, Bu Siti Aisyah, Nah bagaimana ini yang punya Ibu? kasus nih. Assalamualaikum Nurse Kana. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Nurse, terima kasih udah dibahas kasusnya. Ya. Eh, Sangat menarik. Nurse, ini tuh yang ingin saya tanyakan. Kebetulan ini tuh baru tadi pagi saya mulai perawatannya. Mhm. Jadi pasien itu datang memang eksudatnya sangat tinggi dan bau juga Mhm. klinis utama ke arah CA juga sangat Pas ya, terlihat Bu ya? gitu. Ya. Hanya Hmm. saja yang tidak saya temukan itu perdarahan. Oke. Kebetulan perawat yang sebelumnya merawat juga ikut. Mhm. Jadi selama dia merawat juga perdarahannya itu belum ada itu. Nah, ini Hmm. tuh yang saya tanyakan, berarti kalau saya tangkap tadi dari hasil webinar ini, berarti saya hanya punya waktu 2 minggu untuk merawat, kemudian evaluasi ya nurse. Karena memang dari keluarga juga saya tanyakan hasil PA-nya itu memang belum diambil sih, tepatnya dari rumah sakit karena mereka tidak balik lagi untuk kontrol begitu nurse. Oke. Nah, Ya. jadi berarti saya hanya punya waktu 2 minggu untuk saat ini saya lakukan perawatan seperti yang di Medcopagen Academy itu saya kelilingi dengan hidrokoloid, kemudian saya cuci seperti biasa dengan PHMB, kemudian dengan Medcopagen sabun, sabun Mhm. cuci luka. Mhm. Kemudian tadi saya aplikasikan Medcopagen yang silver Mhm. tebal, saya tutup menggunakan alginat di bagian-bagian yang agak saya lihat lumayan dalam, kemudian atasnya saya kasih foam lagi. Hanya saya belum punya apa namanya perban yang untuk di leher itu nurse, jadi saya hanya gunakan hipapik aja gitu. Nah Berarti itu. emang saya 2 minggu ya nurse, ke depannya itu bagaimana setelah Nah, 2 minggu ya? ya, jadi ini 2 minggu ya Bu ya. Nanti Ibu cek 2 minggu kondisinya kan otomatis nih sekarang pasti masih banyak cairannya masih keluar kan dia masih harus self confident dulu kan. Misalnya dia mau pergi keluar rumah untuk melakukan kegiatan apa namanya, misalnya mau ke rumah sakit dan yang lainnya. Yang penting kuatin dia dulu Bu, kuatin pasiennya dulu gitu dengan perawatan Ibu kayak gini gimana caranya pas 2 minggu ini dia udah bisa untuk melakukan kegiatan lanjutan misalnya ke rumah sakit kayak gitu dia udah tahu nanti kalau di rumah sakit kalau ada bocor-bocor misalnya ditambal dikit-dikit karena kita melakukan proses perawatan pasien dengan CA ini memang harus ada edukasi
karena nggak mungkin kan kondisinya di dia sama kita 24 jam terus kan, pasti dia sama keluarganya. Jadi itu yang harus betul-betul dilakukan. Jadi minimal kunjungan pertama kita ajarin, kunjungan kedua nanti kondisinya dia coba untuk evaluasi apa saja tanda dan gejala habis ibu lakukan perawatan luka dengan menggunakan si Mercovan ini mau ngapain, apa aja maksudnya itu yang gitu. Oh misalnya Bu, baru 2 hari kondisinya udah jebol misalnya kayak gitu, udah mulai nggak enak atau tadi cuma pakai plester doang, tiba-tiba bisa copot. Nah, itu tuh catatan-catatan kecil yang ibu harus lakukan. Nanti setelah kunjungan kedua, ibu lakukan itu setting ke semua keluhan itu untuk kalau besok misalnya pasiennya ini misalnya ke rumah sakit, kontrol untuk kemo dan yang lainnya udah ngerti dan ibu nanti boleh ajarin sama pendampingnya. Prosesnya kayak gitu. Dengan under kontrol ibu sampai prosesnya 2 minggu. Kalau dia keluarganya dan dia udah oke, nah baru nanti kondisinya kita boleh masuk ke dalam bimbingan misalnya dia mau pergi kemo. Karena kalau nggak di kemo nih nggak bakalan akan selesai. Dan lihat Bu, apa harapan dia nih terkait dengan lukanya. Kalau seandainya dia harapannya apa namanya sembuh kayak gitu, nah ini memang butuh kita eh, apa lakukan kolaborasi secara apa namanya dini gitu ya bersama dengan dokternya untuk kebutuhan perawatan ke pasien ke depan. Karena kalau pasien ini saya nggak tahu nih ya, maksudnya apakah CA-nya udah stadium berapa berapa kita nggak tahu. Tapi kalau udah besar kayak gini mungkin itu tangannya bengkak juga nggak Bu? Nggak ada sih, Nars. Hanya bagian leher itu terlihat kayak hipertiroid begitu. Emang Ya, gede banget. ya. Menurut keterangan keluarga, sebenarnya di rumah sakit yang pada saat itu dia di insisi, itu mereka harus rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Hanya saja keluarga nggak mau gitu. Hmm, oke. Ya, jadi ya ini ya, kenapa harus ada ibu? Makanya ibu luar biasa banget nih. Ketemu case-nya tuh cakep banget. Jadi ini juga melatih ibu untuk bisa melakukan advocate ke pasiennya terkait tentang kebutuhan lanjutan dia. Gitu tuh. Ya, jadi Gitu, bagaimana Mas. caranya self confidence-nya naik, kemudian masalahnya pasien dari ibu catat nih, habiskan ibu lakukan tadi dengan otolisis itu itu Iya. berapa hari jebolnya, pakainya gimana, ada pendarahan tidak, ada nyeri atau tidak. Karena kalau dia ada nyeri, otomatis kita butuh obat-obatan bisa ngurangi nyerinya. Kemudian yang kalau dia cairannya keluar nih setelah 2 hari, berarti ibu harus persiapkan dressing yang mampu untuk menampung minimal prosesnya 3 hari. Atau kondisinya ibu ajari untuk proses pembukaan di awal, kemudian nanti diajarin ke keluarganya untuk mengganti kembali. Misalnya cuma secondnya aja yang diganti. Terus yang ketiga adalah tadi beberapa misalnya terkait dengan pemasangan si balutan gitu tuh. Jadi kalau pasien dengan CA ini memang kita butuh untuk kolaborasi banyak hal. Dari kitanya sendiri, rumah sakitnya sendiri, keluarganya sendiri ya, dan beberapa alat bahan. Karena saya yakin dan percaya kadang-kadang pasien yang datang ke kita nggak semua menengah ke atas ya Bu ya. Kadang-kadang menengah ke bawah ya Bu ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin ibu bisa lakukan prosesnya sehingga dia lebih mandiri. Jadi nanti setelah 2 minggu sudah mulai enak nih ibu bersama dengan keluarga untuk bisa mengedukasi pasien ini karena ini bakalan lama proses perawatannya. Oke, satu lagi, Nars. Yes. Eh, ini keluarganya itu kan tidak yakin kalau ini bapaknya kena cancer. Jadi Mm-mm. maksud saya atau saya sih bilangnya nggak cancer, tapi kemungkinan saya bilang ke arah tumor apa udah jelas tumor gitu. Mm. Jadi untuk saat ini tuh saya nggak bisa menjanjikan. Artinya yang penting saat ini kita akan kita akan rawat lukanya dengan maksimal. Semoga hasilnya bagus gitu. Jadi apakah boleh kita menyampaikan karena adalah salah satu keluarganya yang lumayan bagus lah bisa diajak komunikasi gitu. Mm. Apakah boleh kita menyampaikan ke kemungkinan ke cancer ini? Nah, soalnya sampai dengan tadi tuh saya belum ke arah sana karena keluarganya itu kata dokter jamur hasilnya Bu gitu. Tapi kan saya minta ada nggak lembaran hasilnya itu mereka nggak punya gitu. Nah, itu Bu, kenapa kok dia ya itu dia Bu. Kalau seandainya memang pasien nggak langsung ketemu sama kita, problemnya memang itu. Jadi balik lagi seperti tadi saya bilang ya,
Yang pertama adalah memang butuh untuk kondisinya kita tadi ya memberikan adanya hasil mutlak ya artinya biar proses pasiennya percaya juga kayak gitu. Terus yang kedua adalah ibu boleh bilang bahwa tafsiran saya dari kondisi lukanya sepertinya ini mengarah ke CA misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena yang pertama ini lukanya udah berapa bulan misalnya kayak gitu. Ibu cek dulu ini udah berapa bulan pasiennya riwayatnya macam apa. Makanya di ibu tuh yang tadi seperti saya sudah jelaskan berapa lama itu tuh harus betul-betul ibu dapatkan datanya kayak gitu. Yang kedua Udah, adalah udah, hmm, terus udah terus Bu. hampir 3 bulan post op. Ya udah ambil 3 bulan ya Bu ya modelnya kayak gini awalnya di di insisi ya. Iya, di insisi itu. Ya, itu. Terus di itulah yang kondisinya kenapa kita harus betul-betul bisa bareng misalnya terhadap bersama dengan keluarga hanya kecurigaan. Nah, kan gitu ceritanya. Jadi jangan sampai nanti prosesnya kadang pasien sekarang tuh rada-rada aneh Bu. Bisa saja dia nyalahin kita kayak gitu bahwa wah kemarin prosesnya begini gitu. Tapi kan kita udah menjelaskan bahwa dari saya tuh ada gejala yang saya lihat tuh seperti CA kayak gitu. Makanya kalau bisa si PA tadi itu harusnya keluar biar ibu juga kondisinya nanti pas waktu ngelakuin perawatan betul-betul safety. Jangan sampai ibu rawat tapi kondisi pasiennya bilang ya dirawat ini bisa sembuh bisa sesuai tiba-tiba pas waktu kita rawat dia CA kan ini jadi ini, cuman khasnya ya ada nekrosis lagi bertambah, bentuknya nggak beraturan ya, warnanya kita lihat dari si granulasinya ini udah 3 bulan masih kayak gini warna dasar lukanya ya, jadi lebih mengarah memang ke sana gitu, Oke. begitu Bu. Oke, terima kasih, Nurse. Sama-sama Bu Siti Aisyah, Semangat Bu Siti. lalu Semangat, semangat, semangat. Nanti boleh sambil diupdate aja udah dimasuk ke dalam grup Medco Academy kan ya, Nurse Siti ya. Sudah, Ah, Mbak. iya, oke. Nanti boleh aja sambil diupdate gimana perkembangan dari pasiennya. Siapa tahu nanti dari Wound Expert juga bisa menambahkan sesuai dengan progres lukanya kita. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah nih hari ini kita belajar lagi, remind lagi, review lagi soal perawatan luka kanker bersama dengan Nurse Kana Fajar. Buat Bapak Ibu semuanya nih sekali lagi, kita setiap minggu pasti akan selalu bertemu di Medcofazin Academy. Kita akan ngebahas seputar kasus-kasus ya, sehingga aplikasinya di lapangan itu bisa langsung dilakukan sama Bapak Ibu semuanya, entah itu prakteknya di puskesmas, di rumah sakit, ataupun praktek mandiri, ataupun home care, itu bisa banget untuk dilaksanakan. Nah, buat Bapak Ibu semuanya nih yang tadi Ibu Siti Aisyah Alhamdulillah sudah ikut pelatihan CWCCA ya. Jadi nangkep gitu apa yang dijelaskan sama Nurse Kana. Oke, oh nangkep nih, oh nangkep nih gitu ya. Mungkin sebagian di sini kalau ada yang memang belum pernah ikut pelatihan perawatan luka, itu juga kita selalu ada setiap bulannya dan tidak hanya dilaksanakan di Bogor, tapi juga dilaksanakan di berbagai daerah. Jadi langsung aja bisa dicek jadwalnya ya. Jadwalnya bisa dicek di websitenya wuker.co.id. Siapa tahu nanti ada kesempatan, mungkin bulan depan atau di tahun ini Bapak Ibu bisa ikut pelatihan dan itu adalah salah satu investasi yang cukup besar untuk Bapak. I mean kayak investasi untuk diri sendiri gitu ya. Itu yang cukup sangat bervalue sekali. Jadi tunggu apa lagi nih untuk bisa ikut pelatihan perawatan luka. Oke, nah untuk Bapak Ibu semuanya nih yang juga mau ikut yang mau join di grupnya Medcofazin Academy di WhatsApp itu juga bisa join aja dengan daftar di websitenya medcofazin.co.id nanti silakan ambil subnya di bagian Medcofazin Academy supaya kita bisa selalu catch up gitu ya di dalam grup. Oke, nah ada pertanyaan dari Ibu Tri dan juga Pak Devi karena kita berhubung waktunya memang sudah sangat sudah habis ya kita biasanya sesinya hanya di 30 menit aja. Jadi untuk pertanyaannya nanti akan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp-nya Medcofazin Academy.
So, sekali lagi terima kasih banyak Nurse Kana Fajar hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan kita semuanya. Sampai ketemu di minggu depan dan juga di grup WhatsApp-nya Medcovazin. Sampai ketemu, Nah, izin bye! Wafa izin juga teman-teman sekalian.